Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Mardianti, guru matematika SMA Negeri Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan membagikan praktik baik pembelajaran mendalam pada topik statistika dengan judul Jurus CER mengubah data menjadi aksi solutif. Saya sering menghadapi realitas bahwa matematika hanyalah rumus, hafalan. Contohnya pada materi statistika, ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Murid-murid sangat cekatan dalam menghitung menggunakan rumus mean, median, dan modus. Namun mereka masih kesulitan dalam menarik kesimpulan, kemudian mengambil keputusan, dan juga membuat argumen yang logis. Di kelas saya, hanya 27% saja murid yang mampu menyusun argumen yang logis dan juga solutif. Berdasarkan situasi dan tantangan tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan metode CER, Claim, Evidence, Reasoning, dan Reflection. Metode ini dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran mendalam, di mana pengalaman belajar murid mulai dari memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi dapat terfasilitasi dengan baik. Selain itu, metode ini sangat sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Dalam proses pembelajarannya, murid-murid saya minta untuk mengidentifikasi masalah nyata yang ada di sekitar sekolah dan asrama, kemudian mengumpulkan data, selanjutnya mereka menganalisis data dan juga mengambil keputusan serta mampu memberikan saran rekomendasi penyelesaian masalah tersebut. Nah, dalam proses ini, anak-anak saling berkolaborasi antar murid, kemudian dengan guru dan juga dengan staf dalam proses pengumpulan data. Oke, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita sebelumnya ya, terkait dengan statistika, ukuran pemusatan data. Bagaimana data bisa membantu kita memecahkan masalah di sekolah. Nah, sebelumnya Ibu sudah meminta anak-anak semua untuk mengumpulkan data, survei langsung, melihat ada masalah apa di sekitar sekolah kita dan asrama. Oke, siapa yang mau menceritakan nih? Siapa yang sudah mengumpulkan data terkait isu yang ada di sekolah kita? Oh ya, Danang, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi untuk contohnya masalah yang ada di sekolah kita saat ini adalah karena kita adalah siswa asrama, yaitu durasi waktu tidurnya, Ibu. Oh, oke. Oke. Jadi data durasi tidur anak-anak ini bisa kita analisis dan bisa kita pecahkan masalahnya, begitu ya. Oke. Terima kasih anak-anak semua. Ibu yakin setiap kelompok sudah membawa data masing-masing ya? Sudah melakukan survei secara langsung kepada siswa, ada juga yang melalui tim kesehatan sekolah gitu ya. Ada yang keluar sekolah, nggak ada ya, semua di sekitar lingkungan sekolah dan asrama. Baik, selanjutnya Ibu akan sampaikan dulu nih, apa yang menjadi tujuan kita hari ini ya. Boleh dilihat di layar anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu menganalisis data menggunakan mean, median, dan modus dari data berkelompok hasil survei. Karena semua sudah melakukan survei ya, ada yang ke tim tenaga kesehatan, ada yang ke siswa-siswa kelas 12, ada yang ke kelas 10 dan kelas 11 juga ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, nanti anak-anak mampu menyajikan argumen menggunakan kerangka CER. Sudah paham ya semuanya? Claim, evidence, reasoning, dan reflection. Murid-murid berdiskusi dan berkolaborasi di dalam kelompok mereka masing-masing. Pada tahap claim, para murid mengajukan dugaan awal terhadap masalah nyata di lingkungan sekolah dan asrama yang sudah mereka kumpulkan datanya melalui survei sebelumnya. Kemudian pada tahap evidence, para murid mengolah data survei tersebut menjadi perhitungan mean, median, dan modus yang akurat sebagai bukti statistik. Kemudian pada tahap reasoning, para murid menjelaskan secara logis bagaimana bukti tersebut mendukung klaim yang sudah mereka ajukan. Kemudian mereka mengaitkannya dengan dampak dan juga disiplin ilmu lain, lalu mengajukan rekomendasi solusi. Cukup ya untuk diskusi, kita lanjut ke presentasi. Mulai dari kelompok mana dulu nih yang mau mempresentasikan? Silakan, boleh angkat tangannya. Raise hand yang sudah siap. Kelompoknya Ara dulu ya.
Jadi pada CER yang pertama adalah klaim, yang dimana kami mengklaim durasi screen time siswa SMA Negeri Sumatera Selatan pada hari libur melebihi dari durasi ideal yaitu 4 jam. Angka 6 ini artinya kebanyakan siswa-siswi SMA Negeri Sumatera Selatan memiliki durasi waktu screen time selama 6 jam di hari libur. Kami kutip dari indonesiabaik.id yang dimana waktu ideal untuk screen time dalam sehari bagi seluruh orang itu yaitu 4 jam 17 menit. Baik, tadi sudah perwakilan kelompok sudah maju ya, dan kasusnya sangat menarik sekali berkaitan dengan gula darah dan juga screen time yang sangat berpengaruh bagi kesehatan remaja. Ya, Naufal silakan. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Di lain sisi Naufal setuju banget sama yang disampaikan oleh Ana tadi, yang dimana ya ini merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya gitu Ibu. Nah di lain sisi juga dengan menghitung data-data gini Ibu, kalau menurut Naufal pribadi itu tuh membuat jalan kita dalam menentukan langkah selanjutnya itu lebih mudah Ibu, karena seperti yang kita ketahui data yang kita temuin ini entah itu mean-nya, entah itu mediannya ataupun modus itu bisa kita jadikan sebagai patokan ataupun kayak bisa disebut avatar yang mewakilkan dari data yang kita kumpulkan Ibu, sehingga bakal mudah buat kita untuk menentukan langkah selanjutnya dengan adanya si avatar yang sudah kita simpulkan tadi. Oke, kita jadi tahu langkah selanjutnya. Selain itu kita juga jadi tahu kondisi yang sebenarnya. Ini kalau kita nggak ngumpulin data, nggak dianalisis, kita nggak sadar ternyata gula darah nggak normal misalnya, ternyata apalagi datanya tadi screen time udah melebihi batas normal. Yang di sebelah sini tadi menghitung apa? Ternyata durasi tidur tidak ideal. Berapa rata-ratanya yang diperoleh? 4 jam. 5 jam. Padahal harusnya 8 jam untuk usia remaja. Berarti kurang tidur. Apa yang bisa direkomendasikan? Mengatur waktu supaya tidurnya jadi cukup. Ujung-ujungnya ke kesehatan lagi gitu ya bagi anak-anak remaja. Oke, luar biasa pelajaran kita hari ini. Anak-anak selanjutnya, Ibu mau anak-anak kita merefleksikan bersama menggunakan Padlet. Dari refleksi yang dituliskan anak-anak melalui link Padlet, terlihat bahwa anak-anak lebih memahami konsep statistika, mean, median, dan modus, dan mereka tahu bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar mereka. Setelah murid berhasil menganalisis data dan juga menarik kesimpulan dan mengambil keputusan serta mampu memberikan saran dan input bagi sekolah dan juga asrama, mereka membuat poster secara kolaboratif di kelompok masing-masing untuk mengampanyekan hasil pemecahan masalah yang ada di sekitar sekolah dan juga asrama. Jadi anak-anak sudah merasakan ya kebermanfaatan dari perhitungan data statistika yang membantu kita menyelesaikan permasalahan sehingga kita bisa mengambil keputusan, ya kan? Tahu apa yang harus dilakukan dan rekomendasi yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada lingkungan sekitar kita. Oke, luar biasa anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Setelah proses pembelajaran dengan metode CER, terjadi peningkatan kemampuan murid dalam mengambil keputusan, menyimpulkan, dan juga membuat argumen yang sangat logis. Menjadi 75%. Saya mengimbaskan praktik CER kepada rekan guru di sekolah dan beberapa sekolah lainnya. Saya Alika Anggreni, kelas 12 dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada awalnya, saya berpikir bahwa statistik itu hanyalah kumpulan rumus, kumpulan data, dan menganalisis data. Tetapi dengan metode yang Bu Devi gunakan pada pembelajaran, yakni metode CER, membuat mindset saya berubah menjadi analisis yang kritis dalam menyajikan argumen kritis dan solutif dalam menghadapi masalah di lingkungan sekolah dan asrama. Metode CER yang diterapkan oleh Ibu Devi Mardianti sangat efektif untuk mengembangkan berpikir kritis dan anak-anak mampu membuat argumentasi logis. Saya dan teman-teman sudah mengimplementasikan metode CER pada co-curricular project Lintas Mapel.